ini saya mendolimi orang atau tidak, ini kebenaran yang saya anut berdasarkan nurani saya benar atau tidak, itu juga menjadi permasalahan yang sering saya menjadi bertanya-tanya. Bahkan di dalam banyak cerita kan saya lupa itu hadis atau bukan ya, itu kan ada kata-kata katanya sebagian besar penegak hukum itu tidak akan masuk surga gitu kan. Nah itu yang membebani saya betul itu. Kali ini kita bertemu dengan tokoh yang tentu tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Agus Raharjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti kita ketahui bahwa KPK sebagai lembaga anti rasuah yang betul-betul handal di negeri ini. Karena itu ada beberapa hal yang menarik ketika beliau ini mendalami, ketika menjalani menjadi Ketua KPK. Bagaimana Pak Agus selama menjadi pimpinan KPK? Apakah Bapak juga pernah pengalaman-pengalaman yang menarik itu misalnya diteror ataupun bagaimana Bapak menghadapi semuanya itu Pak? Terima kasih. Jadi kalau saya berbicara mengenai memimpin KPK memang pengalaman yang jauh berbeda dengan pengalaman saya yang lalu, walaupun saya juga pernah memimpin lembaga seperti lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, sama sekali berbeda. Dan bebannya memang cukup berat ya, karena banyak kasus yang kemudian kasus itu kadang-kadang melibatkan tokoh-tokoh besar di negeri ini. Oleh karena ini kalau ditanya pengalaman saya memimpin dan apakah pernah diintervensi atau pernah diteror, terus terang kalau intervensi dalam banyak kejadian memang sering terjadi ya, pesan dari sana sini, pesan dari banyak orang itu sering terjadi. Tapi saya sangat menjaga selalu pengen KPK itu tetap independen. Dan untuk menjaga independensi itu salah satu yang penting adalah mempergunakan nurani. Ya. Ini harus kita berpihak kepada kebenaran, walaupun kadang-kadang kebenaran itu bagi setiap orang itu berbeda. Nah, jadi oleh karena itu nurani saya, kemudian nurani para pimpinan yang lain yang kami berlima, kemudian sering kami diskusikan dan pada akhirnya juga pengambilan keputusan. Dan yang sangat sering keputusan itu karena kolektif kolegial biasanya 5 itu kemudian menyetujui, tapi dalam banyak kasus juga kadang-kadang tidak semuanya bulat. Tapi itu menjadi suatu proses yang tadi menguji nurani tadi. Nah mengenai ancaman, mengenai teror, kalau kejadian peristiwa orang menaruh bom palsu di rumah saya mungkin sudah sering diketahui, ya sudah disiarkan secara luas. Di luar itu kalau teror yang saya terima langsung, saya terus terang belum pernah ngalami karena saya itu selalu tidak mau membuka WA maupun SMS kalau nomor itu saya tidak kenal. Bahkan terima telepon pun kalau nomor itu saya tidak kenal juga tidak saya terima. Saya terima itu kalau nomornya saya sudah kenal, ini nomor siapa. Nah mungkin karena kejadian itu, karena hal seperti itu kemudian yang ancaman langsung tadi tidak pernah saya alami, mungkin begitu. Ya, apa karena itu kemudian Bapak tidak mendaftar lagi untuk KPK mendatang ini? Ya kalau tidak mendaftar lagi banyak hal ya, banyak hal. Salah satu yang menjadi pikiran saya yang paling utama itu adalah dulu Anda mungkin ingat pada waktu saya ditanya orang apa sih Pak tujuannya daftar KPK, saya waktu itu juga berpikir orang kalau membela kebenaran itu harapannya kalau meninggal nanti husnul khotimah. Amin. Jadi meninggal yang mulia gitu kan. Tapi setelah di dalam terus terang karena saya itu bukan awalnya bukan sekolah hukum ya. Kadang-kadang apa yang saya lakukan itu juga menjadi tanda tanya di dalam hati kecil saya. Ini saya mendolimi orang atau tidak, ini kebenaran yang saya anut berdasarkan nurani saya benar atau tidak, itu juga menjadi permasalahan yang sering saya menjadi bertanya-tanya. Bahkan di dalam banyak cerita kan
saya lupa itu hadis atau bukan ya, itu kan ada kata-kata katanya sebagian besar penegak hukum itu tidak akan masuk surga gitu kan. Nah itu yang membebani saya betul itu. Oleh karena itu ya mungkin kesempatan saya berikan kepada teman-teman yang jauh lebih profesional, jauh lebih baik mungkin dibanding saya, untuk kemudian kesempatan itu lebih terbuka kalau saya mengundurkan diri. Mungkin itu. Ya, kemudian mungkin ada semacam pesan atau semacam apa Pak ya, keinginan Bapak untuk KPK masa mendatang nih, karena semakin banyak kejahatan, semakin canggih kejahatan, tentu itu juga membutuhkan beberapa strategi khusus itu. Bagaimana Bapak? Pesan saya baik pada seluruh pemirsa dari acara ini maupun seluruh rakyat Indonesia, dan untuk pimpinan yang akan datang, pesan saya satu, jaga KPK tetap independen, kemudian perkuat KPK. Pengalaman menunjukkan KPK menjadi salah satu lembaga yang cukup baik dibandingkan dengan, dan cukup eksis dibandingkan dengan lembaga-lembaga sebelumnya yang kadang-kadang umurnya hanya beberapa bulan, beberapa tahun. Ini lembaga yang eksis dan prestasinya cukup lumayan ya, walaupun perlu harus ditingkatkan. Jadi satu itu, jaga, perkuat. Karena pengalaman kita dengan memperkuat KPK, insya Allah program-program pemerintah juga akan lebih optimal, akan lebih baik. Jadi mari kemudian berikutnya sikap anti korupsi itu menjadi sikap kita sehari-hari ya. Jadi saya berharap bukan hanya kepada penyelenggara negara, bukan hanya kepada birokrat, tapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita kemudian semuanya bersikap seperti itu, rasanya akan memperkuat yang namanya pencegahan dan penindakan korupsi. Nah, dalam rangka itu juga saya sangat berharap sebetulnya kalau Undang-Undang Tipikor itu kemudian dirubah ya, sehingga Undang-Undang Tipikor itu bisa mencakup korupsi swasta. Korupsi swasta itu bukan hanya korporasi, tapi termasuk rakyat Indonesia secara person kehidupannya sehari-hari ya. Saya sering memberikan contoh, misalkan hubungan guru dengan murid, hubungan pekerjaan sehari-hari kita di lapangan, misalkan antara sopir dan sopir forklift yang di pelabuhan, misalkan supaya tidak terjadi suap menyuap. Pemberian itu dianjurkan dalam agama Islam, agama kita. Jadi kita memberikan hadiah itu boleh, tapi kalau hadiah itu untuk merubah sesuatu, apalagi yang bersifat publik, hadiah itu kita mengharapkan sesuatu yang kemudian harapan sesuatunya itu adalah yang menguntungkan kita, itu sesuatu yang harus dilarang. Jadi mari sikap hidup seperti ini juga nanti dicerminkan di dalam undang-undang kita. Insya Allah undang-undang Tipikor kita segera dirubah, dan sekali lagi memperkuat KPK itu sangat penting. Pak, mungkin terakhir pesan bahwa bagaimana Bapak mengharapkan kepada generasi muda ini supaya mereka juga menjauhi gitu perbuatan-perbuatan anti korupsi. Sebetulnya melayani generasi muda ini sesuatu yang harus dan sesuatu yang pasti, karena mereka hidup di dalam zaman milenial yang zaman itu sebenarnya diwarnai dengan transparansi. Oleh karena itu asalkan semua penyelenggara negara kita menjadi transparan, sebetulnya itu sudah memenuhi harapan pemuda generasi kita yang akan datang. Nah, generasi kita kemudian nanti juga akan lebih inovatif untuk memperbarui hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan negara maupun pemerintahan, maupun bagaimana hubungan masyarakat, hubungan perdagangan itu akan sangat jauh lebih baik kalau kita bisa memfasilitasi mereka dengan hal-hal yang menuju kepada era transparansi tadi. Nah, harapan saya sebenarnya anak-anak muda juga sebetulnya trennya sudah terjadi ya. Mereka kemudian lebih mementingkan kerja yang tidak definitif di satu tempat. Kerja itu bisa kemanapun. Mereka lebih mementingkan leisure, tidak kemudian mementingkan yang rutin. Itu kemudian harus menjadi perhatian kita. Nah, oleh karena itu sebetulnya semua layanan, semua lingkungan kita harus kita rubah untuk bisa generasi kita itu cocok dan generasi muda kita itu kemudian kerasan menikmati itu. Nah,
itu tantangan pemerintah yang sekarang maupun beberapa generasi periode yang akan datang, bagaimana merancang itu supaya generasi muda kita juga bisa kita arahkan ke arah yang lebih baik, mungkin itu. Baik, itu saya kira itu kita sudah tinggal sendiri bagaimana tekad Pak Agus Ketua KPK ini membasmi seluruh korupsi di Indonesia. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Pak Agus. Matur nuwun.